Ahli kesehatan ingatkan warga jangan terlena dengan perubahan level PPKM. Ahli kesehatan masyarakat mengingatkan kepada warga agar jangan terlena dengan perubahan status atau level penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di daerah. Protokol kesehatan harus tetap dilakukan mengingat tingkat positivity rate kita masih jauh di atas 5%. Demikian dikemukakan ahli kesehatan masyarakat Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Antono Suryo Putro MPH PhD saat diwawancara Radio Idola hari ini. Menurut Dr. Antono, warga harus tetap waspada meski kasus COVID-19 dan level PPKM diturunkan. Sebab kemungkinan tetap ada orang tanpa gejala atau OTG di sekitar kita karena luput dari upaya tracing dan testing. Sehingga protokol kesehatan 5M harus tetap diterapkan secara ketat. Warga yang sudah memahami begitu pentingnya protokol kesehatan jangan lengah. Kalau memang ternyata sudah ada putusan seperti itu, kita yang paham tetap harus waspada betul gitu. Jangan terus lalai sehingga tetap yang protokol kesehatan itu tetap harus gitu. Jadi jangan sampai itu lengah gara-gara sudah levelnya seperti ini terus kita semaunya sendiri. Oke, kalau mau buka mall silahkan, tapi tetap dijalankan dengan cara disiplin protokol kesehatan yang ketat gitu. Sebelumnya PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa Bali kembali diperpanjang mulai hari ini 31 Agustus hingga 6 September mendatang. Di Jawa Tengah ada 2 wilayah aglomerasi yang levelnya membaik yaitu Semarang Raya menjadi level 2 dan Solo Raya menjadi level 3. Pada perpanjangan PPKM kali ini pemerintah kembali melakukan sejumlah relaksasi aturan dalam pembatasan mobilitas warga. Di antaranya memperpanjang waktu operasional pusat perbelanjaan hingga jam 9 malam dan penambahan kapasitas pengunjung dari 25% menjadi 50%. Lebih lanjut, Dr. Antono mengungkapkan adanya penurunan kasus COVID-19 tidak sepenuhnya karena memang orang yang terpapar virus corona turun, melainkan karena upaya tracing dan testing COVID-19 tidak dilakukan secara konstan. Turunnya kasus itu karena lebih banyak berasal dari jumlah tes yang menurun. Gitu. Yep. Datanya mungkin betul, Mas. Cuman kesimpulannya yang saya agak ragu-ragu. Di tengah kecenderungan tren kasus yang menurun di Jawa Bali, Dr. Antono berharap pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 maupun otoritas pemerintah daerah tetap melakukan testing, tracing, dan treatment atau 3T secara konstan dan ketat. Apalagi tingkat positivity rate kita masih jauh di atas 5%, bahkan rata-rata di sejumlah daerah masih di atas 10%. Tracing itu harus tetap dilakukan dengan ketat, dengan intensif gitu. Jangan terus kasusnya landai terus ikut landai dia ngetesnya gitu. Ya, ini harus tetap konstan, dia bisa ngetes lebih banyak. Nah, itu nanti temuannya akan bisa lebih kita jadikan pegangan. Hal senada juga disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam siaran persnya kepada media Senin kemarin. Kepada masyarakat Indonesia, Budi Gunadi mengingatkan agar masyarakat tidak terlena dengan pelonggaran akibat penurunan level PPKM. Kita mesti harus belajar dari lonjakan kasus sebelumnya, sehingga mobilitas harus tetap dikurangi dan protokol kesehatan harus tetap dijaga bersama-sama. Lonjakan kasus yang terjadi di awal Januari dan di Juli tahun ini, semuanya disebabkan karena peningkatan mobilitas yang luar biasa, yang selalu diikuti seminggu atau 2 minggu sesudahnya dengan kenaikan jumlah kasus, yang nanti akan sampai di puncaknya dalam 4-8. Jadi pelajaran kedua yang kita dapatkan di sini adalah kita harus eling lan waspada. Begitu udah turun, jangan berusaha kemudian mengendorkan semuanya sehingga akibatnya naik lagi mobilitasnya dan kita alami lagi kenaikan lonjakan gelombang berikut. Penerapan PPKM dinilai cukup efektif menekan laju penularan COVID-19. Hal itu membuat sejumlah daerah mengalami penurunan penerapan level PPKM. Koordinator PPKM Jawa Bali yang juga Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut tren kasus konfirmasi COVID-19 secara nasional turun hingga 90,4% dan secara spesifik di Jawa Bali turun hingga 94% dari titik puncaknya 15 Juli yang lalu. Saat ini jumlah kabupaten kota yang masuk kategori level 2 bertambah dari 10 kabupaten kota menjadi 27 wilayah. Kemudian kabupaten kota yang masuk kategori level 3 bertambah dari 67 daerah menjadi 76 daerah. Dan kabupaten kota kategori level 4 berkurang dari 51 wilayah menjadi 25 kabupaten kota.
Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan produser Heri Chandra.